mulai dengan tampilkan datanya. Dari kalian sendiri yang nggak ngerti. Ya, soalnya kita baca dulu perikopnya. Lu malah nanya di mana perikopnya? Lakon lu yang nyuruh baca Kan perikopnya. banyak ayatnya Masih sini. nanya ke kita yang nggak tahu gimana? Jadi kan lucu gitu. Nggak lucu lah buat gue sih. Nah, coba ini Gon. Silakan. Bentar dong. Saya biarkan dia dulu Aki Kores. Sebenarnya Iya, dia hafal ayatnya. Biarkan dulu dia. Silakan. Pakai data. Ya, kayak data dong. Kalau abang kakak tahu, nanti tanya ke Pan Mauto atau Pan Kores datanya. Nyaranin Maka pakai sudah perikop. mandi. Nyaranin pakai perikop. Udah diain malah nanya perikopnya di mana. Kan lucu. Gak ada yang lucu bang. Semua itu Tahu dia. Itu kayak lu tuh enak makan nasi kebuli gitu. Oh gitu. Oh, ya udah deh kita makan nasi kebuli. Nasi kebuli itu yang kayak gimana ya? Nah kayak gitu loh. enggak dong. Kan gini loh. Gue tuh pengen apa namanya kan kronologis lo orang sampai seperti itu bagaimana kan? Pertama kan tentang Lukas ya kan? Udah ketemu belum yang soal keledai? Ya. Kalau belum ketemu, jangan Oke. malu-malu tanya Ya. sama Kores. Oke. Ya. Lukas 19 ya. Lukas 19. Iya betul. Silakan. Oke. Lukas 19 ayat 28 ya. Iya boleh. Ini saya berharap semua yang lihat ini, yang mendengar ini, perhatikan dengan baik-baik. Jangan cuma tapping nggak benar aja di bawah ya. Biar sama-sama belajar. Oke? Ya. Perhatikan ya. Ya. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan di Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Perhatikan ayat 31 ya. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Oke, saya nggak terusin, saya jelaskan dulu ya. Lihat ini ya. Ya. Yesus hari itu masih ada di luar kampung nih. Ya. Kalian nggak ngeliat ke sini nih permasalahan hebat ini nih. Yesus belum masuk ke kampung, tapi Yesus tahu di dalam kampung itu ada keledai. Itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kalian nggak lihat di poin itu. Yang kedua, dibilang, dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Yang kedua, Yesus pun tahu bahwa pemilik keledai itu sudah ada juga di dalam kampung itu, dekat keledai itu. Dari 2 ayat ini, bagaimana kalian bisa bilang menjudge Yesus bahwa Yesus adalah pencuri? Kalau memang dia pencuri, tunggu sebentar. Kalau dia memang pencuri, dengar baik-baik ya. Dia nggak mungkin menyuruh mencuri, sedangkan di situ sudah ada orangnya. Dia tahu bahwa persis di dalam kampung itu, walaupun dia belum masuk loh. Ini hebatnya Yesus nih. Kehebatan Yesus ini kalian nggak lihat, malah kalian otaknya negatif melihat Yesus mencuri. Yesus sudah tahu di keledai itu ada orangnya. Pertanyaannya, mungkinkah orang menyuruh mencuri sesuatu, tetapi orang itu tahu di situ ada orangnya? Ini pemahaman yang membukakan otak Anda semua seharusnya supaya kalian tahu membaca Alkitab itu harus penuh dengan hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Dari Roh Kudus. Udah. Jelas maksud saya. Oke, silakan jawab. Ya, kita simpel aja gitu. Yesus itu tahu ada keledai di sana. Yesus itu ngerti keledai itu ada yang punya gitu. Iya. Posisinya kok nggak dikembaliin? Loh, sekarang dia ngomong kembaliin dulu nih. Ini ngomong dulu, bener gak saya ngomong? Benar. Bener ya? Yesus Ya. tahu gak? Saya tanya dulu, Yesus tahu gak? Ada Tahu. keledai di dalam kampung itu, walaupun dia bukan Tahu. kampung itu. Setuju itu? Setuju. Oke. Yang kedua,
Yesus tahu nggak di keledai itu udah ada yang punya dan bakal nanya? Tahu. Tahu. Berarti dia mencuri apa nggak di sini? Jawab dulu. Dia niat mencuri nggak? Saya mau tahu karena Niatnya gimana. meminjam, niatnya meminjam. Oke, berarti dibatalkan tadi ya. Kalau Yesus itu maling ya. Iya, kalau sama gue dialognya Yesus ini penggelapan, bukan maling. Loh, penggelapan gimana? Penggelapan itu nggak ada orangnya, bro. Penggelapan Satu, itu kedua, ada barang yang dipinjam tersangka. tapi tidak dikembalikan gitu loh. Bukan masalah ke situ dulu. Pertanyaan dibatalkan dulu ya. Masalah Yesus pencuri bukan? Enggak, gue gak pernah ngomong Yesus maling gue baru dialog ini. Iya, sekarang gua tanya dulu, ya kan? Si Bang Sugi itu bilang, ya kan? Yesus itu maling. Lu setuju gak kalau orang maling itu ada orangnya? Maling itu ada orangnya, setuju. Kok ada orangnya setuju? Kalau orang mau mencuri barang orang, orangnya kira-kira tahu nggak? Oh, kalau maling enggak, kalau begal iya tahu. Begal jatuhnya ya. Loh, bukan begal dong, bro. Ini Kan orangnya ada. Kita nggak ngomong begal, ini ngomong pencurian. Iya, salah kalau pencurian, tapi begal atau jamret. Jamret tadi yang di bawah. Iya, oke. Sip. Jangan, iya. Dapat bocoran dari bawah gitu ya. Nggak percuma nggak Iya, ngomong. tadi kan gue bilangnya begal. Nggak, makanya sekarang itu dibatalkan dulu. Iya, diganti. Iya, bukan dibatalkan, diganti. Tunggu Diganti. sebentar. Tunggu sebentar. Kalau Ya. Yesus kalian tuh bilang maling seperti yang kalian anggap, ya. Ternyata Yesus dia tahu bahwa situ ada orangnya tapi disuruh ambil. Masuk akal nggak? Masuk Jawab. akal. Hah? Masuk akal. Masuk akal disuruh mencuri juga? Ya, iya, muridnya kan dia kalau misalnya kita Nah, cek ke makanya dalam di sini- hukum ini jatuhnya di sini. Kita buka di sini ya, tunggu ya. Itu jatuhnya di pasal 5, enggak. Di pasal Anda jangan ngomong terlalu jauh pasal 55 KUHP. Aduh, ini udah jelas di sini. Yesus menyuruh mengambil keledai dalam kampung orang. Di situ Yes. Yesus udah tahu udah ada orangnya dan disuruh minta izin. Itu mau diambil buat keperluan Tuhan. Jadi pasal 55 KUHP itu bunyinya begini, sedangkan untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana, maka harus terbukti bahwa Anda turut melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana penipuan, gitu. Ini bicara logika Anda, bro. Anda mencuri, ada orang yang berani mencuri gak saya tanya? Ya enggak, kalau ada orangnya lu ambil barangnya itu namanya begal. Ah, lu bego namanya. Gitu loh. Begal, bego. Bego kalau dia barang orang di depan mukanya nih. Gua Ah. colong nih. Gua bego namanya itu. Copet kan gitu, orangnya ada di depan. Nah, itu kan ngumpet-ngumpet. Ngerti gak? Tanpa Iya. Tapi ini kan si Ini kan modusnya sama kayak apa ya, penipuan gitu loh, barangnya. Keledainya kan tahu. Di depan Ya, taunya kan dipinjem. Pemilik keledainya taunya kan dipinjem. Jadi kalian cuma muter-muter di sini. Sampai akhirnya itu kitab Wahyu beres, sampai akhirnya kitab Lukas beres, itu keledai nggak pernah dikembalikan. Udah jalan 2024 tahun sekarang. Ininya dulu. Kita mau bahas tentang ini pencuriannya dulu. Benar gak pencuri? Ya selama tidak dikembalikan pencurian Saya jatuhnya. percaya, walaupun Anda muter-muter, di sini sekian ribu orang yang menonton akan tahu kebenaran ini. Ya enggak, sekarang dikembaliin ke keledai. Anda melihat cuma sesempit itu bahwa Yesus mengambil. Tapi kalau orang yang dituntun pikirannya oleh Roh Kudus akan tahu di mana harus menilainya. Kok hebatnya Di mana? Yesus? Dia bisa tahu, dia belum masuk ke kampung itu. Iya, kalau gitu coba dipimpin oleh Roh Kudus, ditemukan keledainya itu dikembalikannya di ayat mana. Kalau nggak ada ya udahlah, penggelapan itu. Kenapa? Iya, kalau misalnya lu punya Roh Kudus, silakan Roh Kudus pimpin diri lu untuk dicarikan di mana ayatnya keledai itu dikembalikan Itu kepada dia. pemiliknya. Sekarang gue sedang bukakan sama lu, bro. Lu Mana? nggak dari tadi ngomong, lu, si Handi, ya, si Bang Sugi ngomong, wah mencuri gini. Lu nggak bahas semuanya tentang kok Yesus bisa tahu sih di dalam kampung itu benar dia belum masuk loh. Udah ada keledai sama pemiliknya. Ayo lo. Nah, ini ya. Ini yang tadi gua bilang penggelapan ya. Inilah pemahaman kalian yang cuma sampai di Barang situ. siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Izin gak gue tanya? Iya, ini bukan karena Izin kejahatan, nggak gua itu tanya? jatuhnya Jawab izin, dulu. jatuhnya Jawab izin. aja, izin apa enggak? Jatuhnya izin. Kalau izin mencuri gak? Oh, bukan penggelapan.
Loh, kalau penggelapan itu orang yang diambil barangnya nggak tahu. Diancam karena penggelapan. Bahaya banget. Itu namanya gelap. Biarin ribuan orang di sini nonton. Kalian menilai Alkitab seperti apa? Dan saya Ya udah bukakan tinggal satu dijawab. poin. Kenapa susah banget sih dijawab? Udah dikembalin atau belum? Kalau belum dikembalin ya udahlah. Sekarang Penggelapan, jangan sama pencurian. dulu. Gua tanya dulu sama lu, bro. Ya Gak kan? berani maju dia. Hah? Gak berani maju gimana? Lu jawab dulu. Di sini mencuri apa enggak? Penggelapan apa Ya udah enggak? gini gue ikutin. Enggak mencuri, enggak menggelapkan. Enggak dua-duanya. Kan ya? Berarti masuk Enggak. tadi. Gue ikutin Nggak lu bener deh. ya? Iya, enggak Gue benar, enggak maling ya? benar. Heeh. Gak bener ya? Iya. Nah, penonton semua saksikan di sini bahwa ini semua sudah saya patahkan ya. Iya. Bahwa ini bukan maling, Yesus bukan maling, Yesus saya bukan maling, dan Yesus saya bukan penggelapan. Udah jelas Oke. semua. Oke. Mana sekarang keledainya? Lu baca dong, bro. Tunggu dulu sebentar. Lu kebiasaan orang-orang lu. Ketawanya lu orang itu untuk menutupi kelemahan lu. Kita di Kristen tuh gak ketawa. Ngelihat lu tuh menertawakan kebodohan lu sendiri. Udah gua genapi semua permintaan lu, udah gua genapi. Sekarang mana keledainya? Bukan digenapi dong. Lu mengaminkan apa enggak apa ngomongan gua? Iya, gua amini. Sekarang mana Oh, keledainya? Oke. Ya. Gue cukup sampai di Ya, situ. jangan sampai amin gua itu terbatalkan dan terpatahkan karena keledainya nggak dikembalikan. Jangan sampai Enggak begitu. dong. Tunggu Ya sebentar. mana? Bentar, loh. Ya silakan cariin keledainya. Coba. Gua nggak susah ngasih apa yang Kristen mau Bukan gitu. masalah- Asal Kristen juga tabur tuai. Kristen juga memberikan apa yang gua mau gitu loh. Jangan gua mengasih, lu tidak mengasihi yang gua mau gitu. Bukan. Gua udah kasih, Itu- tidak maling, itu beda. tidak begal, Itu beda. tidak segalanya lah. Oke, sekarang Itu mana beda keledainya? konsep Itu yang gua pikir, minta. brother. Itu beda Kasihi konsep gua. pikir, brother. Artinya itu bukan masalah kasih mengasihi, ini masalah pengertian yang Lah, benar. gua udah kasih yang lu mau. Sekarang Itu mana loh. yang gua mau? Ayo. Bentar ya, gue belum baca habis semua nih, gue lupa. Kan gua udah baca, gua lupa. Jangan ketawa dulu, ya. Lu ngomong aja panjang lebar, ujung-ujungnya belum beres baca. Beresin dulu bacanya, baru ngobrol kita. Ya, oke. Aduh. Nah, sekarang gini ya. Oke. Yesus menaikin keledai itu. Ya. Lalu dia bereskan masalah. Sekarang gue balik tanya sekarang sama lu. Kalau tanya belum juga dijawab, balik tanya. Keledainya mana? Pertanyaannya udah dibalikin belum? Itu doang pertanyaannya korek. Cuma gitu doang. Lu mau bilang Yesus tidak maling, tidak begal, gua iyakan, gua amini. Gitu. Panjak. Sorry. Salah mute saya. Saya mau mute Rofi. Kok Anda yang ke mute? Buka kembali, Bang. Karena tadi itu ada suaranya anak kecil. Buka, Panjak. Sederhana pertanyaannya, Yesus sudah balikin. Ini loh, sesuatu yang tidak dibahas lagi dalam Alkitab artinya sudah selesai. Gitu loh. Pertama, tunggu dulu. Oh berarti tunggu dulu. kalau kayak gitu selesainya nggak baik-baik kalau kayak gitu caranya. Jangan ikut campur dulu, Bro Andi, ya kan? Biar gue ngomong dulu sama si ini, satu ini, manusia ini ya. Oke. Sekarang begini, lu bertanya sesuatu, lu kan ngomong masalah pasal, lu berarti ngerti hukum. Polisi nanya sama gue nih sesuatu nih, gue punya hak gak untuk tidak menjawab? Tergantung, lo ini statusnya apa? Loh, Robi, itu gue punya hak sama. Ketika Yesus ditanya, apakah engkau anak Allah? yang mana Saya mau Yesus menjawab, engkau sendiri yang sudah mengatakannya. Artinya Yesus nggak bilang iya atau Bang Andi enggak. putus-putus, Bang Andi. Iya, saya sebagai penengah lo ya. Pertanyaannya Bang Kores nggak dijawab. Udah dikembalikan belum? Itu dulu. Alkitab ya tidak mencatat sudah dikembalikan atau belum dikembalikan. Pahami dulu. Artinya bahwa di dalam Alkitab ini tidak dijelaskan. Ada perikop mengatakan bahwa Yesus akhirnya tidak mengembalikan. Ada nggak cerita itu? Ya kalau nggak ada berarti Karena Alkitab tidak berbelit-belit. Ya kalau gitu barangnya gelap dong. Ngapain ditulisin lagi di sini? Ya udah kalau gitu barangnya gelap dong. Nggak tahu itu sudah dikembalikan atau belum. Gelap ya. Nggak ada gunanya. Iya itu barangnya nggak tahu kan. Gelap berarti. Kok gelap? Kan tadi ente Karena nggak tahu udah dikembalikan atau belum.
Oke, sekarang Oke sikat ya, thank you. Panjang lebar ngomong, nggak Artinya bakal barangnya ketemu. gelap, Ikhwan. Karena kan Sip, awal udah udah thank you. dibahas nih. Kalian sudah udah ngakuin Yesus bukan pencuri. Dan saya sudah bukakan sama kalian, oke? Iya, dan keledainya gelap ya, jatuhnya Terima kasih. penggelapan Kalau lah. lain kali Mantap. bahas yang lain lagi, bahas sama saya mas lagi ya, oke ya? Thank you ya. Iya, sama-sama Jack nih. Saya mau kerja, thank you. Ya, selamat datang di kebenaran. Oh, Jadi si Jack tidak mau menjawab. Artinya apa? Kan ada udahan nih. Anda udahan ya Jack ya. Di sini ya. Kita lihat surat perintahnya loh ya. Kita uji klinik lagi nih. Diam dulu Rapi. Bisa sabar nggak sih? Di situ Rapi. Rapi diam dulu. Habis ini baru Anda lagi. Santai dulu napa. Oke. Tadi kan Kores sudah. Aduh, di mute dulu ini Rapi ini. Rapi diam dulu Bang. Habis ini Anda lah santai. Kores sudah mengaminkan semua permintaan dia. Tapi kesimpulannya dia tidak mau aminkan gitu loh dia. Artinya apa? Ini orang ini diskusinya di tengah. Nggak ada kesimpulannya, lari dari tanggung jawab. Kenapa? Jawabannya boleh dong tersangka atau terdakwa menjawab atau tidak. Ya, artinya apa? Dia nggak punya jawaban karena memang jawabannya yang nggak ada. Jawaban ngelesnya adalah ada nggak di situ tertulis belum dikembalikan? Bukan begitu kalau ditinjau dari segi hukum. Kalau tidak ada tertulis belum dikembalikan, artinya belum dikembalikan. Artinya apa? Ya ini ada unsur penggelapan. Kores sudah mengaminkan semua, tidak mencuri, tidak apa dan seterusnya. Gitu ya. Bentar dulu Bang. Dan isi suratnya di sana itu, Yesus itu tidak maha tahu dalam surat perintah untuk mengambil keledai. Kenapa? Di sana ada kata, saya bacain lah, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nah, ada kata selanjutnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ini artinya apa? Yesus nggak tahu adakah yang punya di sana atau tidak. Kalau redaksinya begini, pergilah, ambillah keledai itu. Ada orang di situ yang punya, katakan Tuhan membutuhkan. Tapi di sini ada kata, dan jikalau ada orang menegur kamu. Jikalau ini artinya bisa ada orangnya, bisa tidak. Artinya Yesus masih mereka-reka. Apakah ada orang yang punya atau tidak? Nah, ini kata ada, dan jikalau ada orang menegur. Tidak ada kepastian kata di sini. Ini saya guru bahasa Indonesia ya. Artinya, jikalau tidak ada kepastian, bisa ada orangnya, bisa tidak. Ternyata ada. Mestinya kalau dia tahu dari awal, bunyi suratnya begini. Di sana ada orang yang punya. Katakan Tuhan memerlukannya. Itu bahasa sederhananya. Kalau memang Yesus maha tahu. Ternyata dia tidak maha tahu. Tertulislah kata jikalau. Kira-kira begitu. Lanjut. Siap. Ini aku tambahin ya. Jadi ikhwani fisabilillah, apa yang dia minta udah gua aminkan dan iakan gitu. Tapi tetap ternyata pengaminan gua itu tidak mampu mengembalikan keledai yang dipinjam oleh Tuhannya. Gitu kan. Saya bisa membantah yang itu. Saya bisa menjawab itu. Tetap itu nggak mampu gitu loh. Saya bisa. Mau sebaik-baik apapun dibikin narasi yang bagus, itu keledai tetap nggak balik. Sehingga tolong ya, untuk saudara-saudara Kristen yang masih hidup di tahun 2024, tolong dikembalikan gitu. Keledai tahun 1 berapa sih harganya? Saya mau kembalikan. Tinggal diganti itu kepada bangsa Yahudi yang dipinjam itu. Saya Ya. mau kembalikan. Dia bisa. mau ganti. Oke. Nah, makanya Dia mau ganti. Siapa yang mau ganti? Rofi mau ganti. Dia mau kembalikan. Nah, saya mau kembalikan. Kalau bisa kamu diam dulu. Oke, boleh. Kamu dikembalikan ya. Ini ada yang mau kembalikan keledainya. Thank you. Silakan. Ya, silahkan. Jadi baik.
Tadi kan sudah dikatakan. Jangan tertawa dong. Tertawa itu kan bodoh namanya. Jadi baik. Tadi sudah dipatahkan tentang pencuri. Sekarang penggelapan ya. Lari lagi ke penggelapan. Kata penggelapan berarti setelah Yesus menunggangi keledai tersebut, kalau tidak dikembalikan, coba tercatat di manakah yang masalahnya yang Yesus tidak mengembalikan keledai tersebut. Kalau coba tarikan Nggak ada ayat. datanya. Gini kawanku, dalam Bang buku Rofi. properti positif Ya. itu bukan perkara tidak adanya, Tidak ada tapi bagaimana. adanya gitu loh. Jadi jawabannya itu harus positif. Kalau sudah dikembalikan, bukan berarti ada nggak belum dikembalikannya, enggak gitu. Kalau sudah dikembalikan, barangnya harus ada. Karena sudah dikembalikan, makanya tidak ada masalah. Kalau ada masalah, pasti dicatat dong. Tapi Loh kan nggak bisa, karena di awalnya sudah ada perjanjian untuk mengembalikan. nggak bisa Maka dilihat. harus ada Iya, penunaian justru pengembaliannya. Ada nggak itu ayat penunaian pengembaliannya? Ada nggak? Justru sudah dikembalikan, makanya tidak jadi masalah. Kalau Nah, di mana sudah dikembalikannya? Ayatnya di mana? masalahnya? Dan mana Ayatnya masalahnya? di mana? Sudah dikembalikan ayatnya di mana? Apa jangan sampai di Al-Quran kamu tercatat bahwa waktu Yesus Kenapa lari ke Al-Quran sih? tidak mengembalikan? Minta tolong Gini loh, Al-Quran gini loh, biar. Pak Robi, gini loh. Yang namanya di dalam, dengerin Bang ya. Ini maaf ya, di dalam persidangan Ya. kita membutuhkan. Itu kan bukan Dengerin dulu lah, gantian bicara. Santai dulu, Ya, santai Bang ya. Supaya saya bicara Anda denger gitu loh. ya silahkan. Ya, kalau di dalam persidangan itu kita membutuhkan data dan fakta. Alat bukti yang kita butuhkan. Alat bukti itu bisa berupa surat, kan gitu ya. Bisa berupa keterangan ahli, kan begitu. Karena keterangan tersangka itu diabaikan, Pak. Anda ini kan nggak diabaikan sebenarnya. Jadi yang kita butuh bukti suratnya mana? Ternyata bukti suratnya adalah tidak ada tertulis dikembalikan. Artinya hasil daripada persidangan ini hakim mempertimbangkan dengan hati nurani bahwa surat ini tidak valid, kemudian pelakunya adalah penggelapan karena tidak ada tertulis dikembalikan, Pak. Gitu loh. Jadi baik, ini kita berbicara tentang Yesus dengan pemilik keledai. Nah ini bukan ini surat yang kita mau bedah, Pak. Surat perintah ini kita bedah. Artinya kita tapi itu kan kita berbicara tentang Yesus dan pemilik keledai. Ini bukan, ini surat perintah yang kita bedah. Tidak ada tertulis dikembalikan, Pak. Ya, ya, ya. Nah, kalau sudah tidak ada fakta persidangan, ya bukti surat, keterangan ahli, tidak ada bukti suratnya tertulis dikembalikan. Saya yakin hakim punya hati nurani untuk memutuskan perkara ini bahwa ini penggelapan karena belum dikembalikan secara tertulis. Kalau kita berbicara tentang surat ini, siapakah pelapornya dulu? Kita tanya. Nah ini Anda ini yang melapor. Nah, siapa yang melapor? Anda yang melapor di sini kan? Kau yang melapor bagaimana? Anda yang melapor bahwa Yesus tidak punya dosa. Makanya kita uji. Anda nggak sadar Anda yang melapor di sini? Tadi kan sudah dipatahkan bahwa itu Yesus tidak mencuri. Tadi kamu mengatakan bahwa dia mencuri. Ya ini loh. Apa beda-beda tipis itu, Pak. Kalau Gitu loh tidak ya. mencuri, Nah sekarang gini aja, Pak. Ya, gini aja, Pak. Lebih baik Bapak jujur bahwa tidak ada tertulis keledai sudah dikembalikan. Ya sudah selesai, Pak. Coba saya kasih contoh ya. Nggak usah kasih contoh, Pak. Tidak ada tertulis. Saya ambil Pak punya motor. Ya, saya ambil Pak punya motor. Lalu sampai akhirnya tidak ada masalah. Berarti itu saya sudah kembalikan atau belum? Ada tertulis nggak Anda kembalikan? Seandainya kalau saya sudah tidak ada masalah, berarti itu sudah dikembalikan atau belum? Secara hukum Anda lemah, Pak. Anda bisa kalah di persidangan. Lemah bagaimana? Lemah nggak ada tertulis Anda mengembalikannya. Tidak ada tertulis, tapi tidak ada masalah. Dari Anda yang begini karena Anda lari dari tekstual. Oh, tidak bisa. Karena kau juga lari dari situ. Begini aja, Pak. Izin dulu, Pak Robi. Izin, Pak. Daripada muter-muter. Ada nggak tertulis di surat perintah itu sudah dikembalikan? A, ada, B, tidak? Adakah tertulis permasalahan dari pemilik keledai itu? Nah, kenapa lu bertanya balik, Pak?
pertanyaan sama dong. Permasalahannya adalah ini ada permasalahan Pak. Saya kasih tahu masalahnya. Dengerin. Terakhir dari saya. Dengerin, Anda bertanya. Wis, Anda ini bertanya saya mau jawab. Silakan. Permasalahannya adalah Anda yang bermasalah sampai detik ini tidak bisa membuktikan sudah dikembalikan atau belum. Ini namanya masalah sepanjang masa Pak. Ini masalahnya. Paham masalahnya? Itu. Jadi yang bermasalah di sini adalah Anda yang bermasalah di atas masalah. Itu masalahnya Pak. Paham? Masalahnya Anda yang bermasalah. Itu loh. Kelar urusan lanjut res. Tidak ada masalah, itu masalahnya selesai. Batal terpatahkannya ketika tidak ada pembuktian sudah dikembalikan. Karena di awal sudah ada perjanjian gitu. Yesus akan mengembalikan gitu. Jangan dibikin ngambang karena ini barang orang gitu loh. Hati-hati ini jatuhnya masih perdata ya. Ini jatuhnya masih perdata. Tapi kalau terbukti Yesus menguasai hal tersebut dan barangnya raib, itu bisa jatuh ke penggelapan. Gitu Pak Rofi. Ini kan tidak ada. Sampai hari ini kan tidak ada penggelapan. Kata penggelapan itu penggelapan ini kan keluar dari mulut kamu yang tadi bilang pencuri. Ya karena tadi sudah diakui oleh kawannya Pak Rofi tadi, Jack nih bilang bahwa barangnya nggak tahu sudah dikembalikan atau belum. Artinya gelap, iya gelap. Jadi terbukti Yesus menggelapkan keledai. Gitu. Tadi teman saya itu sudah mengatakan bahwa itu bukan penggelapan. Kalau penggelapan berarti ada masalahnya. Masalahnya itu datang dari pemilik. Tapi Ya, masalahnya kamu yang bermasalah, bro. Masalahnya kau yang bermasalah ini. Masalah saya bermasalah di mana? Loh, kalau udah ngomongin Tuhan, masalahnya semua manusia. Masa iya itu seorang Tuhan menggelapkan barang ciptaannya. Nah, itu berbahaya ini masalah. Ini sidangnya sidang ilahi ini. Aduh, bahaya loh. Seandainya kamu yang mengatakan bahwa itu adalah penggelapan. Iya. Kamu yang mengatakan penggelapan. Ya, buktinya belum ada surat pengembaliannya, Pak. Pemiliknya kan waktu itu tidak memprotes, tidak tercatat di situ. Bukan masalah protes dan enggaknya, Pak. Ini kita bukti surat, Pak. Kita cari bukti surat. Ada nggak tertulis dikembalikan, Pak? Kan memang di kitab itu kan tidak ada yang tertulis seperti itu. Ya udah, kalau tidak ada berarti belum dikembalikan, Pak. Jangan di sini nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh kemungkinan, nggak boleh berandai-andai, Pak. Pemiliknya protes dan di sini nggak ada masalah protes, mengandai-andai, apa kemungkinan, nggak bisa, Pak. Kita butuh yang tertulis. Iya, gini Bang Andi, Maibre Rofi, pemiliknya itu orang baik, dia polos gitu. Kami di sini membela hak dari pemilik keledai tersebut. Begitu. Kalau dia orang baik, kenapa kamu sewot? Iya, karena nggak boleh orang baik dizolimi. Aduh, Ya. sih. Nggak boleh dizolimi gitu. Mau dia Tuhan mau dia siapa, nggak boleh orang baik dizolimi. Posisinya gini, ini namanya Tuhan ya. Tuhan turun ke bumi, aturan nyiptain aja keledai kalau mau keledai. Malah ngambil punya orang, kan itu pertama. Terus yang kedua gitu, harusnya nyiptain keledai. Harusnya itu bukan dia yang minjem keledai, dia yang memberikan keledai ke semua orang Yahudi yang belum punya keledai. Malah minjem keledai dia. Ini Tuhannya mau dibawa kemana konsepnya? Yang kamu sendiri adalah milik dia. Lah kalau misalnya gua milik dia, sekarang apa hak kepemilikan dia kepada gua? Kan dia mengajarkan kita untuk kembali. Robi, itu keledai milik Yesus atau milik orang? Itu keledai itu milik Yesus atau milik orang? Orang itu juga milik Tuhan, tahu atau tidak? Orang itu milik Tuhan, jadi keledai itu milik Yesus gitu. Ini bahaya karena dikeluarkan dari masjid. Makanya ini Tuhan tuh ngomongnya yang lengkap gitu. Wahai manusia milikku, itu keledai milikku juga, aku ambil. Kan gitu enak. Yesus kan enggak ngomongnya, Tuhan memerlukannya, gitu dia bilang. Artinya begini, kita ini adalah manusia yang lemah semua. Tidak mungkin saya menjawab persis seperti apa yang Makanya yang kita tanya itu bukan Rofi, sebenarnya Yesusnya yang kita tanya, karena Yesus yang melakukan peminjaman keledai tersebut. Yesus, bagaimana? Ini kan penasihat hukumnya Yesus di sini sebenarnya. Aduh. Anggaplah saya hakim kepada Anda penasihatnya, penasihat hukum Pak Robi yang terhormat. Apakah Yesus sudah mengembalikan keledai itu?
Mana buktinya? Silakan. Artinya bertanya seperti itu. Saya bisa jawab kembali dengan pertanyaan. Bisa. Oh, jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Apakah tidak bisa? Ya bisa, silakan. Saya jawab lagi. Coba. Jadi baik, tadi pertanyaannya apakah Yesus sudah mengembalikannya dan di mana? Lalu pertanyaan saya, apakah tertulis di Alkitab atau di mana sejarah waktu Yesus ambil keledai tersebut diprotes oleh pemiliknya? Oke, baik, saya jawab. Karena tidak dikembalikan. Oke, baik. Ya. Tidak ada tertulis yang punya keledai protes dan tidak. Ya. Oke. Ya, berarti semua aman, sudah aman toh? Oke. Baik, saya tanya lagi sebagai hakim. Penasihat hukum yang terhormat, bisakah Anda memberikan bukti surat kalau Yesus sudah mengembalikan keledai? Buktinya yang tidak ada. Buktinya tidak ada. Selesai. Buktinya Karena tidak juga ada kan kesalahan dari pemiliknya. kita butuh bukti, Pak, bukan karangan belaka, oke? Buktinya yang tadi itu tidak ada persoalan dari pemiliknya. Oke, baik. Nah, Kalau Pak Hakim nanya nih kepada penasihat hukum, ya silahkan. kalau Anda mengambil barang orang, Ya, terus orang itu tidak mempermasalahkan, ya. apakah tindakan Anda mengambil barang orang itu kena delik hukum atau tidak? Yang tadi itu sudah dipatahkan. Yang bagaimana? Ya, ini nggak dijawab lagi. Anda nggak kooperatif ini. Saya keluarkan dari persidangan ini. Oh, bagaimana? Saya punya hak di sini. Ya bukan aja Nggak kooperatif hukuman. ditanya. Penasihat hukum kok mencela-mencela gitu loh. Ini persidangan, Pak, ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia ini. Silahkan, kan kita pasti kalau pakai hati nurani pasti kita mengetahui. Jadi begini, karena pelakunya kan tidak seutuhnya saya. Kita ini kan membahas kembali. Tadi mengatakan bahwa Nah, ini nih, pasal 1745 KUH Perdata. Jika peminjam memakai barang itu untuk suatu tujuan lain atau lebih lama dan yang semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu, sekalipun musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak sengaja. Nah, ya, diwajibkan ini dalam hukum ini. artinya begini, hukum itu berlaku ketika pemiliknya itu mempersoalkan atau tidak? Dari sini jika peminjam sih, jadi ini dititik beratkan kepada Artinya peminjamnya. kalau Ini kalau berbeda dengan rapi, ini kalau berbicara hukum, Pak, bukan masalah persoalkan dan tidak persoalkan. Tapi ini adalah, dengerin dulu lah kalau orang ngomong. Ya, silakan. Ini adalah masuk nggak kategori daripada pasal itu? Begini. Kalau dengerin dulu, Ya, Pak. silakan. Dengarkan dulu lah. Kalaupun misalnya pemiliknya tidak mempersoalkan, itu nanti hakim bisa memutuskan dengan ada faktor-faktor yang meringankan terdakwa. Karena pemiliknya ini ikhlas, pemiliknya tidak menuntut, tapi tetap masuk kategori delik hukum dengan pasal tuduhan itu. Jadi barang yang Anda bawa, data yang Anda bawa itu hanya memasukkan hal-hal yang meringankan terdakwa, tapi tidak bisa keluar daripada delik hukum itu. Paham sampai sini? Jadi baik. Itu aja. Jadi Anda masukkan ini data meringankan terdakwa saja, tapi tidak menghilangkan karena Anda tidak bisa membuktikan sebagai bukti surat sudah dikembalikan atau belum. Data yang Anda bawa bahwa si pemilik tidak keberatan, sudah ikhlas. Ini hanya meringankan saja dalam keputusan. Untuk itu, saudara-saudara, sebagai hakim yang paling adil di sini dalam memutuskan perkara, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut. Boleh saya bacakan, Pak? Silahkan. Baik. Tapi setelah Dalam katanya baik. saya kesempatan untuk berbicara ya. Sekarang Pak bicara, saya diam. Silakan. Anda masih ngomong terus. Sudah. Hal-hal yang memberatkan dalam suratnya, niat atau mensreanya itu adalah untuk mengambil keledai orang.
Di dalam perjalanan tertulis suratnya, jikalau ada orang yang menegur kamu atau empunya yang menegur kamu, katakan bahwa Tuhan memerlukannya. Ya. Bukti dan fakta, keledai itu memang sudah diambil untuk dikendarai oleh sang pengutus atau yang punya kewenangan atas inisial Y. Di dalam suratnya tidak ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa keledainya sudah dikembalikan. Itu hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan sebagai berikut. Tidak ada niat untuk mencuri. Tidak ada niat untuk mengambil paksa. Ya. Dan yang punya putus. Sorry, coba. Cek. Masuk. Tidak ada niat, terputus tadi, saya nggak cas. Tidak ada niat atau tidak ada keberatan dari. Putus lagi. Sorry, terputus. Cek. Ya, Gitu. tidak ada keberatan daripada yang punya keledai dalam hal ini menuntut. Dengan demikian, setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, hakim mengambil keputusan sidang ditunda minggu depan. Terima kasih. Tak. Ya, minggu depan mulai kembali. Ya, minggu depan sudah kembali. Jadi baik, kita tadi berbicara tentang hukum, ya kan? Berbicara tentang hukum. Hukum itu berlaku ketika korban itu melaporkan. Ketika korban itu tidak melaporkan, hukum itu tidak bisa berlaku. Mantap, bagus, tepat sekali. Ya, ini Yesus ini beruntung karena pemilik keledainya tidak melaporkan dia ke mahkamah agama. Beruntung Yesus ini. Itu kalau dilapor ke mahkamah agama ya. Gua nggak tahu kalau Yahudi apa ya, pencurian itu apa ya hukumnya ya Yahudi itu. Kita berbicara tentang hukum yang sekarang, jangan kembali ke karena yang waktu itu seandainya ada permasalahan. Sidang ditunda minggu depan, Pak. Udah udah. Kan akan mulai itu kan saya bilang minggu depan sudah mulai. Oke, kita buka sidang lagi kedua ya. 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 Pada hari ini tertanggal sekian. Tanggal berapa sih hari ini? Ya, anggap Tanggal 24 Januari. 24 Januari jam 15:13 sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Tak. Sedikit saya baca hadis Bang Andi. Iya, silakan dari saksi ahli, silakan saksi ahli. Ya. Hadis di dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan an Yazid anahu sami Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu layak hudana ahadukum mata'a akhihi laiba wala jada. Dari Yazid radhiyallahu an bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya tanpa izin, baik dengan niat bertanda maupun sungguh-sungguh. Kalau di Islam, mengambil tanpa izin, walaupun itu niatnya bersendaguro, itu dilarang. Terima kasih. Terima kasih Pak D, terhubung karena penasihat hukum pergi, apakah karena faktor apa begitu dia keluar tanpa melalui izin majelis hakim. Saya nyatakan pihak ini tidak dipersilahkan lagi masuk pada sidang berikutnya karena tidak menghormati persidangan. Jadi di Kristen itu mengambil barang orang tanpa izin diperbolehkan. Mengambil barang orang tanpa izin itu namanya nyolong. Nah. Terima kasih, sidang kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kita buka 1 jam mendatang. Sampai jumpa.